Baik, saya Febriana Berginting dengan NIM B1B1 22070. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengelolaan keuangan negara Indonesia. Yang pertama itu, keuangan negara dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, Pasal 1 ayat 1. Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar Indonesian Complete Web atau YCW tanggal 30 Agustus sampai 5 September 1970 di Jakarta, yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh Van der Kamp. Selanjutnya, perencanaan pengolahan keuangan. Perencanaan pengolahan keuangan itu dari yang pertama itu RJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang kedua itu RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang ketiga itu RKP, Rencana Kerja Pemerintah, yang keempat itu KUA, yang kelima PPAS, yang keenam Nota Kesepakatan, yang ketujuh Pedoman Penyusunan RKA, SKPD KL, yang kedelapan itu RKA SKPD, yang kesembilan itu RAPBN, yang kesepuluh itu APBN. RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang, merupakan perencanaan makropolitis berwawasan 20 tahun dan memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM daerah setiap 5 tahun sekali. Yang kedua itu RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Yang ketiga itu RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Dan yang keempat itu KUA adalah dokumen yang disusun oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada kepala daerah sebagai acuan awal dalam penyusunan APBD KUA, menguraikan visi misi, program kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, untuk satu anggaran dalam KUA terdapat arah kebijakan penggunaan penganggaran yang berfungsi untuk mengerahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Yang kelima itu PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUAA. PPAS menjadi panduan bagi lembaga legislatif dalam pembahasan dan pengesahan APBD. PPAS juga mencangkup sumber pedoman untuk setiap program dan kegiatan yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD dan dana perimbangan dan lain-lain. Yang keenam itu selanjutnya itu nota kesepakatan. Nota kesepakatan atau nota kesepahaman adalah kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari. Apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. Nota kesepakatan bukanlah kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian, kesepahaman bukanlah dan demikian nota kesepakatan tidak memiliki kekuatan mengikat, akan tetapi dalam praktek bisnis ia sering dipandang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau
atau yang mendatanginya. Walaupun dalam praktek bisnis di nota kesepahaman setiap dipandang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang mendatanginya. Namun dalam realitanya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi nota kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Ini berarti bahwa nota kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral. Yang ketujuh itu pedoman penyusunan RKA SPD KL adalah suatu pedoman untuk menyusun rancangan kerja anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD. Dan ke-8 itu RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Yang ke-9 itu RAPBN adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang ke-10 itu APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya, selanjutnya itu pelaksanaan pengelola keuangan negara. Yang pertama itu rancangan DPA SKPD. Rancangan DPA SKPD adalah memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Yang kedua itu proses verifikasi kepala SKPD. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD. DPA SPKD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, disampaikan kepada kepala SPKD yang bersangkutan. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SPKD yang bersangkutan, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan. Yang ketiga itu DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pandangan dan memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan anggaran. Yang keempat itu dasar pelaksanaan anggaran atau DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbandingan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN. Yang kelima itu setelah dasar pelaksanaan anggaran atau DIPA disusun, maka proses selanjutnya adalah menyusun pendapatan belanja dan pembiayaan. Yang keenam itu laporan realisasi semester pertama, yaitu pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan progres untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut paling lama disampaikan kepada DPRD pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Yang ketujuh itu
Perubahan APBD. Laporan semester pertama tadi menjadi dasar perubahan APBD. Perubahan APBD dapat terjadi apabila yang pertama itu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Yang kedua itu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan progres anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antara program, antar kegiatan dan antar jenis jenis belanja dan antar jenis belanja. Yang ketiga itu keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam satuan anggaran berjalan. Yang keempat itu keadaan darurat dan yang terakhir itu keadaan luar biasa. Selanjutnya penatausahaan pengelolaan keuangan negara. Ada yang 5, yang satu pencatatan transaksi, yang kedua pengendalian internal, yang ketiga laporan keuangan, yang keempat audit eksternal, yang kelima pertanggungjawaban. Yang pertama itu pencatatan transaksi. Semua transaksi keuangan negara termasuk penerimaan dan pengeluaran dana harus dicatat dengan cermat. Ini mencakup pembukuan pendapatan pajak, penerimaan lainnya, serta pengeluaran untuk berbagai program dan proyek. Dan yang kedua itu pengendalian internal. Pengendalian internal itu sistem pengendalian internal harus ditetapkan untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ini melibatkan pengendalian seperti persetujuan anggaran, pemisahan tugas dan audit internal. Yang ketiga itu laporan keuangan. Pemerintah harus secara berkala menyusun laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan negara, termasuk neraca laporan laba rugi dan catatan-catatan tambahan. Laporan ini harus akurat, transparan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Dan yang keempat itu audit eksternal. Badan audit eksternal independen biasanya bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kelima itu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu pemerintah harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas pengolahan dana publik kepada masyarakat, legislatif, dan badan pengawas. Hal ini termasuk menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, dan mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan. Selanjutnya itu pertanggungjawab pengelolaan keuangan negara. Yang pertama itu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pengawasan, yang keempat penegak hukum. Yang pertama itu transparansi. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana dana publik digunakan. Ini termasuk menyusun laporan keuangan akurat dan mempublikasikannya agar dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua itu akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Ini melibatkan pemeriksaan dan audit oleh badan independen untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu pengawasan. Pengawasan adalah masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Mereka dapat mengawasi pemerintah, memberikan masukan, dan menuntut pertanggungjawaban jika ada penyimpangan. Yang keempat itu penegak hukum. Penegak hukum. Jika terjadi penyalahgunaan dana publik, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus diadili dengan hukuman yang berlaku. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara adalah prinsip penting dalam sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya,
Selanjutnya itu ruang lingkup keuangan negara. Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi objek, subjek, dan proses dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dana atau pengurusan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rancangan keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Satu tahun anggarannya itu 1 Januari sampai 31 Desember. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBN disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari menteri dan kepala negara dan kepala lembaga. Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, APBN adalah undang-undang sehingga merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kemampuan rakyat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang dimaksud dengan anggaran pendapatan belanja negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan untuk mencapai sesuai dengan kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintah yang baik. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam keputusan Presiden. Selanjutnya, kesimpulannya itu pengelolaan keuangan negara yang efektif adalah
persyaratan bagi pemerintah untuk memenuhi tugasnya dalam menyediakan layanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas fiskal. Keberhasilan pengelola keuangan negara sangat bergantung pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang bijak. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.